يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Sebelum mana mulai, tolong yang bawa anak kecil, yang akhwat di belakang agar bisa menjaga anaknya dengan baik. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan lalu kita telah membawakan sebuah hadis yang berkaitan dengan hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas apa itu hak Allah atas hambanya. Pada pertemuan ini kita akan membahas yang kedua, yaitu hak hamba atas Allah Azza wa Jalla, yang dimana diambil dari sebuah hadis yang dibawakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimar faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullah ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qal haqqullah ala al-ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adziba man la yushrik bihi shay'a. Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Qal la tubashshirhum fayattakilu. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, dahulu aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas khimar, di atas keledai. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Azza wa Jalla? Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau mengatakan,
bahwa hak Allah atas hambanya adalah agar mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah Azza wa Jalla atas hamba-hambanya. Kemudian hak hamba atas Allah Azza wa Jalla adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak hamba atas Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku sebarkan berita gembira ini?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Jangan engkau sebarkan berita ini, niscaya manusia akan bersandar kepada hadis ini." Maksudnya apa? Jika manusia atau orang-orang muslim tahu hadis ini, ya, bahwa Allah tidak akan mengazab orang-orang yang mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka kaum muslimin akan berleha-leha. Ini menjadi dalil dan bukti bahwa yang penting kita mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan, udah aman. Jadi mereka bermalas-malasan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan mereka bermudah-mudahan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Akhirnya Rasulullah larang Mu'adz untuk menyebarkan berita ini. Tapi di akhir hayat Mu'adz bin Jabal, kenapa hadis ini bisa sampai kepada kita? Padahal Rasulullah larang, jangan disebarkan hadis ini atau jangan disebarkan berita ini. Ya, di akhir hayatnya disebutkan hadis ini oleh Mu'adz bin Jabal karena Mu'adz khawatir dia akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla atau mendapatkan ancaman yang besar dari Allah jika dia menyembunyikan ilmu. Maka di hadis yang lain atau di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila 'an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar." Barang siapa yang ditanya dengan suatu ilmu kemudian dia menyembunyikannya, dia enggak kasih tahu, maka dia akan dicambuk oleh Allah dengan cambukan dari api neraka. Sehingga akhirnya hadis ini disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal atau disebarkan hadis ini. Baik. Dan juga pada pertemuan lalu kita juga telah membahas hak Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya, bahwa hak Allah yang paling terbesar adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga pada pertemuan lalu kita telah membahas apa saja ganjaran yang besar yang akan didapatkan seorang hamba jika dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama diantaranya apa? Dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata la yusyrik bi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang wafat dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia dijamin masuk surga. Dan juga keutamaan yang lainnya, yang kedua, bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengampuni seluruh dosanya. Ya, bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengampuni seluruh dosanya. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la yusyrik bi syai'a la ataituha biqurabihal maghfirah." Jika seandainya engkau bertemu denganku, ya, dengan membawa seluruh dosa sebesar bumi dan isinya, ya, kita bertemu dengan Allah memikul dosa yang banyak sebesar bumi dengan isi-isinya. Kemudian Allah mengatakan, "Akan tetapi engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatanginya dengan ampunan seluas bumi dan isinya."
Artinya jika seorang hamba tersebut, ya, meskipun banyak dosanya, jika dia tidak menyekutukan Allah Azza wa Jal, maka seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Dan juga orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal akan mendapatkan rasa aman dan juga mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jal, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan adapun orang-orang beriman yang mereka tidak mencampur adukan antara keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini apa artinya? Yaitu kesyirikan. Mereka orang-orang beriman yang tidak mencampur adukan antara keimanan mereka dengan kesyirikan. Apa kata Allah? Ulaika lahumul amn. Mereka akan diberikan rasa aman oleh Allah Azza wa Jalla. Wa hum muhtadun. Dan mereka senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu hak Allah atas hambanya yang berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bacakan tadi. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Bahwa hak hamba atas Allah Azza wa Jal, yaitu Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka ini merupakan sebuah karunia yang besar dari Allah Azza wa Jal, bahwa orang yang tidak menyekutukan Allah Azza wa Jal dengan sesuatu apapun, dia tidak akan diazab oleh Allah Azza wa Jal, dan Allah Azza wa Jal akan menyelamatkan dia nanti di akhirat. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ar-Rum ayat 47, Allah berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan sudah menjadi hak kami menolong orang-orang yang beriman. Tentu di sini ana ingin sedikit menjelaskan bahwa bukan berarti seseorang yang tidak menyekutukan Allah Azza wa Jal, dia orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, ia bebas melakukan kemaksiatan, dan kemaksiatan yang dia lakukan itu tidak mendapatkan ancaman dari Allah Azza wa Jal. Adapun orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang fasik, ya, meskipun dia mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tetap dia berhak untuk diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, ini yang perlu digarisbawahi, dia berada di atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika orang tersebut mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, akan tetapi dia melakukan dosa-dosa, dia di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika Allah berkehendak untuk tidak mengazab orang tersebut, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Jika Allah berkehendak untuk mengazab orang tersebut, maka dia akan diazab terlebih dahulu berdasarkan dosa-dosa yang dia lakukan. Akan tetapi dia tidak kekal di dalam api neraka. Setelah bersih dari dosa-dosanya, Allah tolong dia untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Disebabkan karena apa? Karena tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia tidak melakukan kesyirikan. Ini janji Allah, ya. Setelah dia dibersihkan dulu dari dosa-dosanya, dia ditolong oleh Allah Azza wa Jalla untuk dimasukkan ke dalam surga Allah. Inilah firman Allah yang tadi, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan sudah menjadi hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Sekecil apapun keimanan yang ada pada diri seorang hamba, dia tidak akan kekal di dalam api neraka selama orang tersebut tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan lalu kita telah membahas bagaimana pentingnya tauhid, ya. Maka pada pertemuan ini kita akan menjelaskan lawan dari tauhid itu sendiri, yaitu
kesyirikan, karena kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak Allah yang paling agung. Ya, karena kesyirikan merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak Allah yang paling agung, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-48 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Ya, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, sungguh dia telah melakukan dosa besar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah melakukan dosa besar. Dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dosa apa yang paling besar. Ya, Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah tentang dosa apa yang paling besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan Allah sebagai sekutu padahal Allah telah menciptakan kamu. Ini dosa yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Dan juga Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, beliau pernah menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Kabair. Mungkin di sini dibahas kitab Al-Kabair sama Ustaz Lutfi Abdul Jabbar kalau tidak salah ya. Itu dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, dan beliau meletakkan kesyirikan itu di urutan nomor pertama. Ya, di urutan nomor pertama di antara dosa-dosa besar, Imam Az-Zahabi meletakkannya di urutan yang pertama. Maka ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Dan juga ini banyak dari para ulama yang menyebutkan bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Kemudian juga kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ya, tadi yang pertama disebutkan bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Yang kedua adalah kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Karena kenapa? Karena dia meletakkan atau mempersembahkan ibadahnya kepada yang tidak berhak. Ya, mempersembahkan ibadahnya kepada yang tidak berhak. Karena pada hakikatnya ibadah itu hak milik Allah semata. Tidak boleh seseorang beribadah kepada selain Allah. Ya, karena ibadah itu hak Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Luqman ayat ke-18, ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Ya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita semuanya, para orang tua ya yang sudah memiliki anak, agar senantiasa menasehati anaknya tentang pentingnya tauhid dan bahayanya kesyirikan, agar anak-anak kita dan kita juga tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena kesyirikan luar biasa, dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Karena kita lihat, mungkin masih banyak kita lihat, terutama anak-anak muda biasanya, ya, yang mungkin SD atau mungkin SMP masuk ke SMA, yang ana lihat masih banyak percaya dengan yang namanya zodiak. Mungkin yang
umur 60, 70 tahun ada tahu apa itu zodiak? Yang 60 tahun, 50 tahun tahu apa itu zodiak? Ramalan-ramalan bintang. Ya. Anak masih mendengar ya orang anak-anak SMP. Bintangnya apa? Oh, gua Taurus. Oh, Taurus. Kalau berdasarkan ramalan bintang zodiak Taurus bulan ini percintaan oke, kesehatan oke, tapi keuangan enggak oke nih. Tahu dari mana? Apa hubungannya zodiak dengan jodoh seseorang? Apa hubungannya ramalan bintang dengan rizki seseorang? Apa hubungannya zodiak dengan kesehatan seseorang? Tidak ada hubungannya sama sekali. Yang memberikan kesehatan adalah Allah. Yang memberikan rizki seseorang adalah Allah. Yang memberikan jodoh kepada seseorang adalah Allah, bukan zodiak, bukan ramalan bintang. Tapi wal'iyadu billah, karena mungkin tauhidnya kurang, karena mungkin mereka belum tahu, sehingga banyak anak-anak muda yang percaya. Meskipun dia udah tahu ini nggak boleh, tapi tetap aja masih dibaca, sehingga akhirnya apa? Terganggu akidahnya. Wal'iyadzubillah. Maka penting buat orang tua mendidik anak-anaknya akan pentingnya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga anak-anak kita memiliki akidah yang lurus, tidak lari dari penyimpangan-penyimpangan atau tidak termasuk kepada penyimpangan-penyimpangan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian juga kesyirikan merupakan sumber segala macam kesesatan. Kesyirikan adalah sumber segala macam kesesatan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-116. Apa kata Allah? Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ya, maka kesyirikan juga merupakan sumber dari segala macam kesesatan. Maka ketika seorang hamba melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, ia sangat sulit untuk menerima kebenaran. Kenapa? Karena hatinya sudah dipalingkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kebenaran. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat As-Saff ayat yang kelima. Apa kata Allah? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah palingkan hati-hati mereka. Hati mereka jauh dari kebenaran, hati mereka jauh dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ayat ini menceritakan tentang kaum Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Nabi Musa alaihissalam mendakwahkan kaumnya untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, akan tetapi kaumnya berpaling dari peringatan Nabi Musa, dari dakwahnya Nabi Musa, sehingga mereka kembali melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga akhirnya Allah palingkan hati-hati mereka dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla disebabkan karena ulah mereka sendiri. Inilah yang disebutkan di dalam tafsir Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah tadi kita jelaskan bagaimana bahayanya kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita pun harus tahu apa yang dimaksud dengan kesyirikan. Apa yang dimaksud dengan kesyirikan? Apa saja macam-macam kesyirikan? Apa saja yang termasuk ke dalam kesyirikan? Ya, tujuannya agar kita terhindar dari kesyirikan. Taib. Kesyirikan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu menyamakan Allah dengan sesuatu selain Allah. Menyamakan Allah dengan sesuatu selain Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, pada hal-hal
yang merupakan kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, syirik adalah menyamakan Allah dengan sesuatu selain Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla semata. Gak ada yang bisa melakukannya kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Taib, para ulama membagi kesyirikan kepada dua macam. Ada yang disebut dengan syirkul akbar atau syirik besar, ada juga yang dimaksud dengan syirkul asghar atau yang dimaksud dengan syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil ini ada perbedaannya. Ya, syirik besar dan syirik kecil ada perbedaannya. Kita bahas syirik besar dulu. Syirik besar perbedaannya adalah bahwa yang pertama pelakunya kekal di dalam api neraka. Ya, syirik besar pelakunya kekal di dalam api neraka, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Ya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, maka Allah telah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah di dalam api neraka. Itulah perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Jika seseorang wafat dalam keadaan menyekutukan Allah Azza wa Jalla, wafat dalam keadaan syirik kepada Allah, maka dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tapi jika seorang hamba pernah melakukan kesyirikan kepada Allah, ya, kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat sebelum ajal datang kepadanya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuninya. Ya, bagi siapa saja yang telah melakukan atau berbuat kesyirikan, mungkin dulu enggak tahu, enggak paham, ya, bertaubat sekarang kepada Allah Azza wa Jalla sebelum na'udzubillah kita wafat dalam keadaan melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, karena dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, syirik besar itu menghapuskan seluruh amalan. Syirik besar itu menghapuskan seluruh amalan. Dari pertama kita beramal sampai kita diwafatkan oleh Allah, itu seluruh amalannya akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya kita bertemu dengan Allah tidak membawa apa-apa sama sekali, karena seluruh amalannya dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-An'am ayat ke-88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika seandainya mereka melakukan kesyirikan, pastilah akan terhapus amalan yang telah mereka lakukan. Pastilah akan terhapus amalan yang mereka lakukan. Kemudian di ayat yang lain di dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa laqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika seandainya engkau Muhammad, ya, ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, jika seandainya engkau wahai Muhammad, jika seandainya Nabi SAW saja melakukan kesyirikan kepada Allah, la yahbatanna amaluk, pastilah akan terhapus seluruh amalan-amalannya. Pastilah Allah akan hapuskan seluruh amalan-amalannya. Bahkan sekelas Nabi saja jika melakukan kesyirikan kepada Allah, maka akan dihapuskan seluruh amalan-amalannya. Bagaimana lagi dengan kita yang bukan Nabi, mungkin juga bukan alim ulama, mungkin juga bukan orang saleh,
Apakah ada jaminan buat kita ya untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla? Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya tauhid, selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma, ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya, Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah agar dirinya dan anak keturunannya tidak sampai menyembah kepada berhala. Maka kita harus lebih lagi dan lebih diwajibkan lagi atau lebih layak untuk berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Kemudian yang keempat, pelaku syirik besar itu keluar dari Islam. Ini sepakat para ulama, ya, ijma' para ulama, bahwa orang yang jelas-jelas melakukan kesyirikan yang besar kepada Allah Azza wa Jalla, dia keluar dari Islam. Dan juga yang kelima, pelaku syirik besar itu tidak disolati dan tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Ya, tidak disolati dan tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Kenapa? Kenapa tidak disolati? Kenapa tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin? Karena dia bukan bagian dari Islam. Karena ijma' para ulama, orang yang melakukan syirik besar itu keluar dari agama Islam. Apa kita boleh menyolati orang yang keluar dari agama Islam? Gak boleh. Dan orang tersebut juga tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Ya, tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Taib, kita masuk contoh-contoh syirik besar. Apa saja di antara contoh-contoh syirik besar? Yang pertama adalah menyembah selain Allah. Ya, yang pertama adalah menyembah selain Allah, baik itu menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari, atau mungkin menyembah malaikat, atau mungkin yang banyak beredar itu menyembah apa? Menyembah kuburan. Ya, yang paling banyak beredar adalah menyembah kuburan. Padahal Nabi SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ishtadda ghadab Allah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai apa? Sebagai berhala yang disembah. Nabi enggak mau kuburannya itu dijadikan tempat untuk dijadikan tempat ibadah. Tempat meminta-minta. Banyak orang-orang sujud kepada makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isyadda ghadaballah, Allah sangat murka, Allah sangat marah kepada sebuah kaum yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai masajid. Masajid di sini maksudnya apa? Sebagai tempat ibadah, yang mana di dalamnya kuburan itu tempat buat sholat, tempat orang buat zikir, sebagai halnya masjid. Ya, masjid itu digunakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk berdoa. Maka jangan dijadikan kuburan itu seperti masjid. Karena banyak, ya. Ketika Anda melihat sebuah video, ada orang Indonesia, ya, belajar di Yaman, belajarnya di kota Tarim, ya. Ketika ada syekh nanya, kenapa kamu ngajinya di sini, di sebelah kuburan? Dia meyakini apa? Karena ngaji di sini lebih afdol daripada ngaji di masjid. Kenapa? Karena ini anak ngaji di sebelah seorang wali, masya Allah. Bahkan sekelas Nabi saja melarang umatnya untuk dijadikan makamnya ini sebagai tempat ibadah. Ini bukan Nabi, ya, tapi banyak orang-orang yang memutuskan dia orang soleh, orang wali sebagai lah. Tidak boleh seseorang itu menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah, ya, sholat, berzikir di situ, baca Al-Quran di situ, bertabarruk, meminta keberkahan. Karena ini termasuk dalam syirik yang besar. Dan juga yang termasuk syirik besar adalah berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, berdoa kepada selain Allah
termasuk juga ke dalam syirik besar. Kemudian yang selanjutnya, meminta pertolongan kepada selain Allah, yang mana pertolongan ini hanya kekhususan bagi Allah. Beda ya, kalau misalkan kita lagi sakit, minta tolong ke anak kita, minta ambilin air, nggak boleh Pak, ini masuk syirik, ini minta tolong kepada selain Allah. Beda, bisa dibedakan ya. Minta pertolongan yang sesama hamba, yang hamba tersebut bisa melakukannya, ini nggak apa-apa. Tapi meminta pertolongan yang khusus hanya kepada Allah Azza wa Jalla, ini termasuk ke dalam kesyirikan ya. Sebagaimana kita berikrar di dalam surat Al-Fatihah, setiap hari kita baca, apa ikrar kita kepada Allah? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Maka meminta pertolongan kepada selain Allah termasuk ke dalam syirik yang besar. Dan juga termasuk kesyirikan yang besar adalah meminta perlindungan kepada selain Allah, yang mana menjadi kekhususan Allah Azza wa Jalla. Seperti contohnya tadi ya, Anda jelaskan, kita misalkan lagi dikejar begal, misalkan kita minta tolong, minta perlindungan kepada Pak Polisi, boleh nggak? Boleh, karena ini bukan menjadi kekhususan Allah ya. Selama makhluk tersebut bisa melakukannya, maka tidak menjadi masalah. Tapi yang menjadi kekhususan Allah Azza wa Jalla, seperti misalkan apa, meminta perlindungan ya dari bencana misalkan. Apakah Pak Polisi bisa melindunginya? Belum tentu, nggak bisa. Ya, apakah Pak Polisi bisa melindungi kita dari tsunami? Nggak bisa. Nah, seperti meminta perlindungan dari bencana alam, maka kita meminta perlindungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang lainnya bertabarruk. Apa itu bertabarruk? Meminta berkah, meminta keberkahan. Dan ini masih banyak di kalangan masyarakat Indonesia ya, meminta tabarruk kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan kita perlu tahu bahwasanya keberkahan itu datangnya dari siapa? Dari Allah semata. Allah lah yang menurunkan keberkahan ya, bukan kepada makhluk ya. Minta keberkahan datang ke kuburan, wal'iyadzubillah. Ini termasuk ke dalam syirik yang besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu syirik kecil. Maka lawan dari syirik besar. Perbedaan yang pertama adalah pelakunya tidak kekal di dalam api neraka. Pelakunya tidak kekal di dalam api neraka. Kemudian yang kedua apa? Dosanya bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dosanya bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, tidak menghapuskan seluruh amalannya, hanya pada saat dia melakukan syirik kecil. Ya, misalkan di hari Jumat dia melakukan syirik kecil, maka yang dihapuskan oleh Allah di hari itu saja. Ya, ketika dia melakukan syirik kecil tersebut, tapi tidak semua amalannya terhapuskan. Kemudian yang selanjutnya, dia tidak keluar dari Islam, maka dia masih termasuk golongan kaum muslimin. Dan juga selanjutnya dia boleh disolatkan dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Contoh-contoh yang masuk syirik kecil, ya mungkin kadang kita nggak kerasa nih, ternyata ini termasuk syirik kecil ya. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Ayo, masya Allah, barakallahu fiik. Yang pertama adalah riya. Yang termasuk ke dalam syirik kecil adalah riya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu wa ma syirkul asghar? Qal ar-riya. Sungguh yang aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil wahai Rasulullah? Apa yang termasuk golongan syirik kecil? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-riya,
Ya, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah bahwa umatnya itu melakukan riya, ya, ingin dilihat oleh orang lain. Riya itu ingin dilihat oleh orang lain. Kalau nggak ada orang yang lihat, dia ibadah biasa aja. Tapi kalau ada orang yang lihat, dia ibadahnya Masya Allah. Wow. Apalagi biasanya kalau yang udah nikah nih, sholat bareng sama mertua misalkan, atau yang mau nikah sholat bareng sama calon mertua, biasanya nggak pernah sholat tahiyatul masjid, nggak pernah sholat sunnah, tapi karena ada calon mertua, Allahu Akbar, waduh, khusyuknya Masya Allah, luar biasa. Atau misalkan ada yang kita segani, misalkan, waduh, ada Pak Lurah nih, atau Pak RT, sholat sebelah Pak Lurah, Allah, bacanya panjang, Masya Allah, ya. Dia beribadah bukan karena Allah Azza wa Jalla, dia beribadah untuk makhluk. Dan ini termasuk kepada syirik yang kecil. Kemudian juga contoh syirik kecil itu apa? Bersumpah atas nama selain Allah. Bersumpah atas nama selain Allah termasuk ke dalam syirik kecil. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man halafa li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah melakukan syirik. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya syirik di sini adalah syirik kecil yang tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam, ya. Maka bersumpah itu hanya atas nama Allah Azza wa Jalla. Kadang ada orang ini kebablasan, pengen sumpahnya ini benar-benar takkid, ya wallah, demi Allah, demi Rasulullah. Banyak nggak, sering nggak dengar itu? Demi Allah, demi Rasulullah, anak nggak ngambil misalkan. Maka dia bisa terjatuh ke dalam syirik yang kecil, ya. Maka sumpah itu hanya dengan nama Allah Azza wa Jalla, demi Allah, udah. Nggak boleh demi Ka'bah, demi Rasulullah, demi ibu bapak saya, itu nggak boleh. Sumpah itu hanya atas nama Allah Azza wa Jalla. Dan juga jika seseorang melanggar sumpahnya, ya, dia udah bersumpah demi Allah, maka kita harus percaya. Tapi kalau misalkan dia melanggar sumpahnya, dia bohong atas nama sumpahnya tersebut, maka ada kafarahnya, ya, ada konsekuensi yang harus dia jalani, ada tebusan yang harus dia bayar jika seorang melanggar sumpahnya. Ya, ini dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, kafarah sumpah itu di firman Allah surat Al-Maidah ayat 89, ya. Bagi yang melanggar sumpahnya itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kafarahnya yang pertama itu apa? Membebaskan 10 Yang pertama kafarahnya itu adalah memberi makan 10 orang miskin dari apa yang kamu makan, ya. Memberikan fakir miskin itu 10 orang, makannya seperti apa? Sebagaimana yang kamu makan. Kamu biasa makan sama apa? Sama ayam, maka bagikan 10 bungkus nasi ayam kepada orang-orang miskin. Ustaz, anak biasa makan itu sehari-hari makan nasi sama kerupuk doang. Ya udah, bagikan tuh nasi sama kerupuk doang sama 10 orang fakir miskin. Tapi jangan bohong, ya. Biasa makannya nasi sama ayam, dia ngomongnya nasi sama kerupuk doang. Allah lebih tahu, ya. Memberikan 10 orang miskin. Kemudian atau memberi pakaian kepada mereka, ya, atau memberi, kalau nggak mau makanan kasih pakaian kepada 10 orang miskin, 10 orang miskin. Atau yang terakhir memerdekakan budak, ya, atau memerdekakan budak. Ustaz, ana nggak punya uang buat bagi-bagi makanan,
Ustaz, ana nggak punya uang buat beli baju, atau ana nggak punya pakaian, Ustaz, cuma ini doang yang ana punya. Ana juga nggak sanggup untuk memerdekakan budak. Maka jalan terakhir adalah puasa 3 hari. Ya, kalau nggak bisa 3 tersebut, langkah yang terakhir adalah puasa selama 3 hari berturut-turut. Ya, puasa selama 3 hari. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian contoh syirik kecil yang lainnya adalah memakai jimat. Memakai jimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dan para ulama juga menjelaskan bahwasanya kesyirikan di sini adalah syirik yang kecil. Taib. Mungkin di masyarakat kita ini, mungkin zaman dulu ya, kayaknya sekarang anak lihat ini udah jarang. Anak mungkin zaman dulu itu sering lihat ya, kalau biasa di kampung-kampung itu anak balitanya dikalungkan jimat. Ada kalung yang warna hitam, pernah lihat ya? Ya, itu termasuk dari jimat. Tujuannya apa? Buat tolak bala, biar anaknya nggak gampang sakit. Ini termasuk dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi alhamdulillah kayaknya makin kesini makin jarang orang yang mengkalungkan anak-anaknya itu dengan jimat. Atau mungkin pernah lihat nggak di dinding rumah orang atau di atas pintunya ada kertas tulisan-tulisan, ya, ada gambar-gambar tulisan yang gak kita ngerti, ya, ada hak besar, ntar haknya ada pedangnya gitu. Mungkin pernah lihat, ya, apapun itu namanya, mau disebut azimat, mau disebut wafak, mau disebut apapun itu termasuk jimat dan merupakan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini tulisan bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillahirrahmanirrahim bawahnya ada angka-angka dikotakin, ada gambar pedang, ada ini itulah. Yang kita nggak paham itu apa? Ya, katanya yang ngerti ini cuma orang-orang yang ngerti aja. Bingung nggak? Yang ngerti hanya orang-orang yang ngerti ini aja. Maka itu termasuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita azan terlebih dahulu, kemudian kita akan lanjutkan pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita. Berkaitan dengan jimat atau apapun itu namanya, ada yang disebut orang wafak, atau ada yang orang nyebutnya azimat, ada juga yang orang nyebutnya itu raja, ya, apapun itu termasuk dari jimat. Di sini para ulama membaginya kepada 2 hukum. Ya, berkaitan dengan jimat ini para ulama membaginya kepada 2 hukum. Hukum yang pertama itu masuk ke dalam syirik besar. Jadi jimat ini bisa masuk ke dalam syirik yang besar jika dia meyakini jimat tersebutlah yang bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya ataupun untuk menolak madarat. Ya, jika dia meyakini jimat tersebutlah yang bisa memberikan manfaat ataupun menolak madarat, maka dia terjatuh kepada syirik besar. Ya. Pendapat atau bagian yang kedua, masalah jimat ini bisa terjatuh ke dalam syirik kecil jika dia menjadikan jimat tersebut hanya sebab, tapi dia meyakini bahwa yang mendatangkan manfaat ataupun menolak madarat adalah Allah, maka dia terjatuh kepada syirik kecil. Ya, dia meyakini jimat tersebut hanya sebab doang, ya, tapi dia yakin yang ngasih manfaat itu Allah, yang dapat menolak madarat itu Allah, maka dia terjatuh kepada syirik yang kecil. Tarif, itulah yang berkaitan dengan kesyirikan.
Tapi sebelum ditutup kajian ini, ana ingin sedikit mengingatkan untuk diri ana sendiri, ya. Hari ini tanggal berapa? Ada apa? Nggak ada apa-apa ya. Kayak biasa aja ya. Taib, hari ini bertepatan dengan 25 Desember, ya, bertepatan dengan hari raya orang kafir, dan juga beberapa hari lagi atau yang biasa kita kenal dengan hari raya tahun baru, yang mana itu juga termasuk dari hari raya besar mereka orang-orang kafir. Maka sebagai seorang muslim yang menjadikan Allah sebagai Rabb-Nya, yang menjadikan Islam sebagai agamanya, yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, maka dia tidak akan pernah ikut serta meramaikan hari-hari besar mereka orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Ya, kalau kita ngaku muslim, kita ngaku Rabb kita adalah Allah, kita ngaku Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berpegang teguh dengan keyakinan kita sebagai orang muslim. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam surat Al-Kafirun ayat yang terakhir. Apa kata Allah? Lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, agama kalian, agamaku, agamaku. Ya. Jangan karena toleransi kita menggadaikan agama kita. Waliyadzubillah. Kita gadaikan akidah kita. Agama Islam adalah agama yang sangat toleransi. Tapi ingat, semua itu ada batasan-batasan syariatnya. Bukan berarti dengan kita mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir itu sebagai toleransi. Lah, dia beribadah dengan tenang, dengan tidak kita ganggu, itu juga merupakan sebuah toleransi. Gak harus dengan mengucapkan selamat. Jika kita mengucapkan selamat, berarti kita mengakui penyimpangan-penyimpangan mereka. Kita membenarkan penyimpangan-penyimpangan mereka. Waliyadzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk golongan tersebut. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Majmu' al-Fatawa, ya, menjelaskan hadis ini. Jika seandainya di dalam hal yang menjadi adat istiadat, menjadi hal yang biasa, kebiasaan orang-orang kafir, ya, kayak misalkan apa, cara pakaian mereka, ya, cara misalkan mereka gaya hidupnya, itu saja kita dilarang untuk menyerupai mereka. Bagaimana lagi dengan sesuatu yang lebih besar daripada itu? Seperti halnya apa? Hari raya mereka. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita ikut-ikutan, ya, meramaikan tanggal 25 Desember, atau mungkin tanggal 25 ini jarang ada orang ikut-ikutan. Tapi yang paling sering apa? Tahun baru, ya. Jangan sampai kita ikut-ikut apa? Bakar petasan, tiup-tiup trompet, ya. Mau itu anak kita nangis kayak gimana, jangan pernah dibelikan trompet, jangan pernah dibelikan petasan, ya. Terus kita ngadain pesta, makan-makan di tahun baru. La wallah. Kita jalani aktivitas kita seperti biasanya. Kita seperti kita hari kayak tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, enggak ada aktivitas yang istimewa. Ya, Islam tidak menjadikan tahun baru itu sebagai hari raya yang spesial. Enggak ada yang spesial sama sekali. Islam hanya memiliki 2 hari raya yang besar. Apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu enggak ada. Udah itu. Hari raya besar umat Islam itu cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Selain dari itu enggak ada. Enggak ada yang spesial sama sekali. Maka kita sebagai seorang muslim jangan tertipu daya dengan orang-orang kafir. Karena orang kafir mereka semuanya itu enggak akan pernah ridho sama kita selama-lamanya. Ini dibuktikan, dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah. Apa kata Allah? "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum."
Orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi itu nggak akan pernah ridho sama kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Nggak akan pernah ridho. Pasti terus diganggu. Apalagi mungkin anak-anak mudanya. Ya, jangan sampai terkecoh dengan orang-orang Yahudi, dengan orang Nasara, dengan orang-orang kafir. Biasanya anak muda itu suka diganggunya lewat apa? Bola. Kalau pemain bola hafal luar biasa. Coba sahabat Nabi tanya, siapa ya? Aduh, Anda nggak kenal ya? Jangankan sahabat dulu, keluarga Nabi SAW, istri-istri Nabi SAW, anak-anak Nabi SAW. Tapi kalau ditanya pemain MU siapa? Dari back, kiper, back, penyerang semua tengah hafal, sampai pelatihnya hafal. Waliyatubillah. Jangan sampai kita terkecoh dengan orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qalu ya Rasulullah al-yahud wa an-nasara. Qala faman. Kata Nabi SAW, pasti kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai apabila mereka masuk ke dalam lubang kadal. Dob itu adalah kadal gurun pasir. Ya, biasa buat lubang dia. Rumahnya itu tinggal di lubang. Kalau mereka masuk ke dalam lubang kadal, pasti kalian akan mengikutinya. Kemudian para sahabat bertanya, yang dimaksud mereka itu apakah orang Yahudi dan orang Nasrani? Kemudian Nabi SAW mengatakan, lantas siapa lagi? Ya, maka dengan tipu daya mereka, orang-orang Yahudi dan orang Nasara itu pasti akan mengganggu akidah kaum muslimin, sehingga terutama pemuda-pemudanya ini jauh dari agama Islam. Maka saya ingatkan diri saya sendiri dan kepada semuanya, jangan pernah ikut serta meramaikan ya hari-hari besar mereka, orang-orang kafir. Kita sebagai seorang muslim harus bangga dengan agama kita, harus bangga dengan hari-hari raya besar kita. Mungkin itu saja yang bisa ana sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf. Ya, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.